Selamat pagi, selamat pagi, selamat malam. Jadi, bagi Anda yang saat ini sedang pagi, ya selamat pagi. Kalau malam, selamat malam. Weekend ini, saya mendapat kabar, berita, banyak tentang hal leadership, tentang pemimpin, seorang yang ketuai, ya, ketua. Apa itu pemimpin, saudara? Secara garis besar yang kita ketahui, pemimpin adalah orang yang mengatur, pemimpin orang yang mengurus, pemimpin orang yang berkuasa, pemimpin orang yang kuat pokoknya. Tapi apa itu pemimpin rohani? Dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pemimpin rohani? Saya menguraikan ada beberapa hal, paling sedikit 10 hal yang saya catat tentang pemimpin rohani Kristen berdasarkan prinsip Alkitab dan pengamatan saya secara pribadi terhadap kegagalan seorang pemimpin di gereja. Yang pertama, pemimpin tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan. Seorang pemimpin benar dia punya kuasa, tetapi pemimpin tidak boleh menyalahkan kekuasaannya. Apalagi pemimpin rohani, dia tidak boleh menggunakan otoritasnya untuk menindas, untuk memaksakan kehendak pribadi, rencana, program, atau bertindak seperti diktator dalam komunitas iman. Jadi kalau saudara seorang pemimpin rohani, maka jangan menyalahkan kekuasaan seperti ini. Yang kedua, jangan hidup dalam dosa tersembunyi. Sebenarnya tidak harus tersembunyi. Dosa yang kelihatan pun apalagi tidak boleh. Saudara, dosa yang tersembunyi atau skandal merupakan salah satu akar utama kejatuhan seorang pemimpin Kristen. Saudara dan saya lemah. Saya bisa jatuh, saudara juga bisa jatuh. Kita perlu mohon pengampunan daripada Tuhan Yesus, karena hanya Dia yang mengampuni kita. Maka jika ada dosa seperti itu, maka seharusnya segera minta pengampunan daripada Tuhan Yesus dan secara alkitabiah, supaya Dia mengampuni kita, membersihkan kita, membereskan. Yang ketiga, saudara, seorang pemimpin jangan tamak, apalagi terhadap penyalahgunaan keuangan. Belakangan saya melihat orang seakan-akan merasa bangga kalau korupsi, apalagi tangkap, ketawa-ketawa, lambai-lambaikan tangan. Tapi saudara, cinta uang, korupsi, atau penyalahgunaan dana keuangan, apalagi gereja, sangat merusak kesaksian. Dan ini membahayakan integritas seorang pemimpin. Kita perlu perhatikan. Yang keempat, saudara, seorang pemimpin dia tidak boleh sombong dan tidak boleh suka dipuji. Setiap orang suka dipuji. Sikap merasa lebih tinggi, merasa lebih hebat, haus penghargaan, dan membangun kultus individu yang sangat bertentangan dengan teladan Yesus sebagai seorang pelayan. Namanya pelayan yang melayani, bukan mengatur mestinya. Itu pemimpin rohani. Maka dikatakan pemimpin yang baik adalah pemimpin yang melayani. Yang kelima, seorang pemimpin tidak boleh gagal menjadi teladan moral. Pemimpin rohani harus hidup sesuai dengan nilai-nilai iman Kristen, menjaga integritas dan menjadi teladan bagi jemaat dalam perkataan, dalam perbuatan, ya dalam seluruh aspek hidupnya.
Yang keenam, saudara, seorang pemimpin itu harus bertanggung jawab. Kalau dia tidak bertanggung jawab, melupakan tanggung jawab, maka ia akan ditinggalkan, berdosa. Maka dia tidak boleh apatis terhadap kebutuhan rohani jemaat, atau cuek terhadap tanggung jawab pribadi yang menghancurkan kepercayaan. Tidak boleh demikian. Yang ketujuh, saudara, seorang pemimpin dia harus rela dikoreksi dan tidak boleh anti kritik. Merasa diri tidak bisa dinasihati, menolak masukan atau teguran kritik dari rekan atau anggota jemaat akan menutup pintu pertumbuhan dan membuat dia jatuh pada kesalahan yang sama. Semua orang bisa jatuh, karena semua orang tidak sempurna, tapi semua orang bisa memperbaiki. Yang kesembilan, seorang pemimpin dia tidak boleh melarikan diri dari masalah atau kegagalan, menghindari masalah, mundur dari tanggung jawab tanpa penyesalan. Itu bukan pemimpin yang baik. Kalau saudara sebagai seorang pemimpin kalah, tidak terpilih, tidak terpakai, ya tetap taat pada Tuhan. Karena panggilanmu bukan masalah menjadi pemimpin. Panggilanmu adalah setia dan taat melayani. Jadi kalau ada masalah, hadapi, bukan menghindar. Bahkan kalau ada masalah, kita menyelesaikannya. Dan yang terakhir, yang ke-10, seorang pemimpin tidak boleh mengabaikan pertumbuhan rohani, terutama pertumbuhan rohani pribadi. Pemimpin rohani, dia pikir dia sudah rohani, padahal belum tentu. Meminta orang lain membaca firman Tuhan, ia sendiri tidak membacanya. Meminta orang lain mengasihi, ia sendiri tidak mengasihi. Meminta orang lain mengampuni, ia tidak mengampuni. Sehingga meminta orang berkorban, dia tidak berkorban. Sehingga dengan demikian, maka dia mengabaikan pertumbuhan rohani sendiri. Maka dia tidak boleh disebut sebagai seorang pemimpin. Jadi saudara, setiap pemimpin rohani dipanggil untuk rendah hati, transparan, dan senantiasa siap bertobat, menjaga kesaksian Kristus di tengah masyarakat yang majemuk, jemaat yang majemuk, dan di dunia yang penuh dengan berbagai persoalan ini. Selamat menjadi seorang pemimpin. Selamat menjadi seorang pemimpin yang baik. Mohon Tuhan Roh Kudus menjaga kita sehingga kita tidak lari dari jalan Tuhan.